Ya, Anda bertanya itu komunikasi. Jadi salah satu kemampuan yang dituntut dari seorang perawat adalah kemampuan berkomunikasi. Tadi, ya, mengarah pada hubungan saling percaya. Bagaimana akan terjadi trust, ya? Kalau komunikasi aja macet, ya. Trust akan terjalin ketika komunikasi kita lancar. Suara Ibu kedengaran nggak? Izin menjawab terdengar, Ibu. Biasanya penilaian komprehensif dimulai dengan mendokumentasikan riwayat kesehatan pasien sebelum memulai pemeriksaan fisik. Ya. Jadi kita bertanya dulu, tadi wawancara dulu sampai lengkap, baru dilakukan pemeriksaan fisik. Ya. Menurut AMN, riwayat kesehatan itu meliputi keluhan medis pasien. Ya. Seseorang datang ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan rata-rata karena punya keluhan. Ya. Entah keluhannya batuk, pilek, demam, pusing, ada benjolan, ada luka, dan sebagainya. Ya, itu keluhan medis pasien. Kemudian kondisi kesehatan saat ini, ya, riwayat kesehatan masa lalu. Riwayat kondisi kesehatan saat ini itu dimulai dari misalnya saat ini kan dia diare, ya. Maka Anda harus cari kronologinya, kenapa dia bisa diare, ya. Misalnya kemarin habis makan durian yang banyak gitu ya, atau habis makan pedas dan seterusnya. Riwayat kesehatan masa lalu, apakah sebelumnya pernah sakit seperti yang sakit diderita saat ini, atau ada penyakit lain yang pernah dialami, atau pernah dirawat, ya, atau pernah dioperasi dan sebagainya. Itu riwayat kesehatan masa lalu. Gaya hidup saat ini, ya, gaya hidup saat ini seperti apa? Ya, apakah pola hidupnya sudah sehat, baik dari segi nutrisi, aktivitas, ya, pola sehari-hari dalam bekerja dan sebagainya, itu seperti apa? Ya, itu harus kita kaji. Status psikososial dan riwayat keluarga. Status psikososial ini bisa kita lihat dari cara dia berkomunikasi sebenarnya. Ketika berkomunikasi dia melihat kita tidak. Atau tatapan matanya kemana? Ya, jawabannya sesuai apa enggak? Ya, terjadi disorientasi apa tidak? Ini kita bisa lihat status psikososial dan juga riwayat keluarga. Riwayat keluarga tentu harus ditanyakan. Ya, riwayat keluarga bisa kita tanyakan terkait dengan penyakit keturunan. Ya, kalau ada penyakit keturunan maka kita harus membuat genogram 3 generasi. Ya, 3 generasi. Ya, misalnya saya di sini, di atasnya orang tua saya dan di atasnya lagi. Itu 3 generasi. Ya, saya dengan hipertensi, ibu saya dengan hipertensi, nenek saya dengan hipertensi, gitu loh, ya. Jadi 3 generasi. Itu genogram untuk penyakit yang diturunkan, ya. Kemudian kalau penyakit menular itu siapa yang tinggal serumah, ya. Misalnya pasiennya sakit TBC. Nah, dari mana dia dapat TBC? Oh, di rumah ada juga yang sakit TBC, tinggalnya serumah, rumahnya ukuran sekian, ventilasinya sekian. Dan seterusnya akan kita gali. Ya. Itu riwayat kesehatan keluarga. Kemudian riwayat kesehatan memberi perawat informasi mendalam tentang gejala, penyakit masa kanak-kanak, pengalaman medis terkait, dan juga risiko untuk mengembangkan penyakit tertentu. Ya. Jadi dari informasi yang kita dapat dari hasil pengkajian, kita bisa memprediksi, ya, di sini maksudnya mengembangkan penyakit tertentu, ya, kemungkinan terjadi risiko penyakit lainnya yang dialami oleh pasien. Setelah data riwayat kesehatan dicatat, dilakukan pemeriksaan fisik yang meliputi peninjauan kembali sistem tubuh pasien. Pemeriksaan kepala sampai ujung kaki mencakup penilaian kulit, fungsi neurologis, telinga, mata, hidung, dan tenggorokan, fungsi pernapasan, jantung paru, abdomen, otot dan persendian, anggota badan, sistem reproduksi, dan juga status nutrisi. Ya. Pada pasien dewasa, pemeriksaan fisik itu kita selalu menggunakan pendekatannya adalah head to toe.
Meskipun ada yang menggunakan juga per sistem, ya, pendekatan sistem tubuh. Ya, misalnya tadi sistem apa dulu, pernapasan, jantung paru dan seterusnya. Tapi pada umumnya kita memeriksa itu head to toe, ya, dari kepala sampai kaki. Kalau pada anak-anak yang sakit diperiksa terakhir, ya, karena bagi anak itu memegang sesuatu yang sakit ada pengalaman yang tidak menyenangkan dan rewelnya itu nggak akan hilang. Nah, sehingga kita sulit untuk melakukan pemeriksaan lainnya. Makanya yang sakit itu diperiksa terakhir, ya. Fungsi neurologis, ya. Jadi harus lihat lagi nanti Anda, ya. Fungsi neurologis. Kemudian, asesmen keperawatan adalah pengumpulan informasi tentang status fisiologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual, ya, yang seperti sudah kita bahas sebelumnya. Apa yang disebut dengan arti daripada komprehensif, ya. Jadi kita melihat manusia secara utuh, baik bio, psikososial, spiritual, kultural, ini kurang kultural, ya. Oleh perawat berlisensi. Siapa perawat berlisensi? Nanti kalau Anda sudah selesai program sarjana terapan dan juga profesional, saudara akan mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan STR. Ya. Dengan mendapatkan STR itu, maka Anda boleh pegang pasien. Jadi kalau Anda nanti lulus, tapi tidak punya STR, Anda nggak boleh pegang pasien. Ya. Untuk pegang pasien harus punya STR. Kayak ibu nih, meskipun ibu di pendidikan, ya, tapi ibu juga harus mengurus STR. Ya, tentunya waktu itu karena zaman kita belum ada ujian Opkom seperti saat ini, ya, kita pakai pemutihan, tetapi itu harus diupdate dengan persyaratan tertentu supaya ibu bisa pegang pasien misalnya saat melakukan vaksinasi kemarin, ya. Kita kan ditugaskan menjadi vaksinator di PPSDM, di Kemenkes, di Kemenaker, karena kita punya STR yang aktif, ya. Kalau kita nggak punya STR aktif, nggak boleh pegang pasien, ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Asesmen keperawatan adalah langkah pertama dalam proses keperawatan. Kemarin sudah disinggung, ya, proses keperawatan itu dari mulai pengkajian sampai evaluasi. Ya, jadi asesmen keperawatan atau pengkajian keperawatan adalah langkah pertama dalam proses keperawatan. Sebagian dari asesmen keperawatan dapat didelegasikan kepada asisten perawat bersertifikat. Ya, mungkin kalau di kita misalnya D3. D3 itu kan juga ada UKOM-nya, ya, ada STR-nya juga, ya. Ya, itu tadi Ibu sudah bercerita pengalaman 10 tahun di tahun lalu di Thailand itu kayaknya kurang deh. Kurang. Ya, jadi di sana waktu Ibu praktek di rumah sakit pendidikan di Prince of Songkla University, itu di NICU-nya itu ada perawat yang lulusan D3, ada perawat yang lulusan S1. Ya. Jadi sudah dibagi tugasnya. Ya. Jadi mana yang dikerjakan oleh perawat lulusan D3, mana yang dikerjakan oleh perawat lulusan S1. Nah, tanda-tanda vital dan EKG dapat didelegasikan ke asisten perawat bersertifikat atau teknisi keperawatan. Jadi tugas utama untuk yang nurse lebih pada merencanakan tindakan keperawatan. Ya, jadi yang skill bisa didelegasikan ke yang lulusan D3. Dalam beberapa kasus, asesmen keperawatan memiliki cakupan yang sangat luas. Ya. Dan dalam kasus lain mungkin berfokus pada satu sistem tubuh atau kesehatan mental. Ya. Jadi pengkajian keperawatan pada umumnya tadi, ya, mencakup secara keseluruhan, head to toe, ya. Tapi pada kondisi kasus jiwa misalnya, ya, yang di sana di Rumah Sakit Jiwa Bogor misalnya, ya, di Marsukimah, secara fisik dia tidak ada gangguan, ya.
Tetapi secara mental jelas tidak ada gangguan. Jadi kita lebih fokus kepada masalah mental pengkajiannya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Pada umumnya kita mengkaji secara keseluruhan ya. Tetapi pada kasus tertentu dia hanya berfokus pada satu sistem tubuh atau kesehatan mental saja ya. Nah, asesmen keperawatan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan pasien saat ini dan masa depan. Ingat ya, mengidentifikasi. Tujuan mengidentifikasi di sini, tujuannya kita akan memberikan kebutuhan yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, untuk merencanakan tindakan apa yang dibutuhkan tadi, kita perlu melibatkan keluarga. Makanya tadi harus ada trust dulu antara kita dengan pasien dan keluarga. Ya, jadi kita nggak bisa lepas. Asuhan perawatan itu nggak bisa lepas dari konteks keluarga. Ya. Karena ketika seseorang sakit, maka segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan sebagainya, biasanya keluarga lah, atau significant others. Ya. Signifikan others-nya siapa yang dianggap berpengaruh terhadap kesehatan pasien. Iya, asesmen ini menggabungkan pengenalan fisiologi tubuh normal versus abnormal. Ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saudara harus mempelajari anatomi fisiologi untuk mengetahui nilai normal. Ya. Kalau Anda tidak tahu nilai normal, misalnya tekanan darah normal berapa, suhu normal berapa, tekanan nadi normal berapa, RR normal berapa, ya, respiration rate normal berapa. Kalau Anda nggak tahu normalnya, bagaimana Anda mau mengatakan itu adalah gangguan atau abnormal? Ya, jadi tolong dilihat lagi berapa nilai normal. Sehingga Anda bisa mengklaim hasil pengkajian saudara itu normal atau abnormal. Sesak napas ya. Mau lepas masker, di sini lagi ada yang positif di kampus. Tapi pakai masker juga, aduh, gak tahan. Ngap ya. Harusnya hari ini BFO, cuma karena ada dosen yang belum ibu nilai, ini harus datang ke kampus. Bentar. Oke. Pengakuan yang cepat dari perubahan yang relevan bersama dengan keterampilan berpikir kritis. Nah, ya, jadi di sini hasil pengkajian itu perlu diinterpretasi. Ya, hasil pengkajian, hasil pemeriksaan itu perlu diinterpretasi. Ya, di sini dituntut saudara untuk berpikir kritis. Ya, untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan intervensi yang sesuai. Ya. Jadi data dikumpulkan. Data itu nanti ada data subjektif, ada data objektif, ada data penunjang. Nah, ini dari data subjektif, data objektif, data penunjang mana yang bisa mendukung ya ditegakkannya satu diagnosa keperawatan. Nah, jadi apa masalah keperawatan yang utama, yang prioritas, apa yang harus diintervensi yang utama, yang prioritas. Format penilaian mungkin sudah tersedia untuk digunakan di fasilitas tertentu dan dalam keadaan tertentu. Ya, masing-masing punya rumah sakit punya sistem dokumentasi. Ya. Waktu tahun 2012 Ibu itu ikut shortcourse juga di Singapura itu, di sana sudah pakai komputer. Jadi nggak ada lagi catat-catat di kertas. Ya, jadi komputernya ditaruh di meja dorong, didorong ke setiap ruangan, didorong ke setiap pasien, ya, untuk mencatat, mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan pasien. Ya. Di kita juga sebenarnya di RSCM sudah lama pakai, nah, jadi kayak data itu kan dari depan, dari pendaftaran udah diinput di komputer. Ya. Nanti di ruangan dokter atau perawatnya bisa membuka. Ya. Di RSCM setahu saya sudah. Ya. Cuman untuk keliling menggunakan komputer kayaknya saya belum lihat. Ya. Atau sekarang ya dengan adanya pandemi ini kita harus mengurangi kontak dengan pasien, mungkin perkembangan IT-nya ya itu sudah sampai.
Karena mau nggak mau ke depan itu kehidupan kita itu nggak bisa lepas dari penggunaan teknologi ya. Jadi terutama IT. Maka saudara sebagai calon perawat juga harus belajar itu ya supaya bisa bekerja nanti ketika sudah lulus ya, karena memang tuntutan zaman sudah berbeda. Zaman saya lulus dengan zaman besok kamu lulus itu beda ya. Proses keperawatan adalah metode ilmiah yang dimodifikasi ya. Kita tahu kalau metode ilmiah itu ada fenomena gitu kan ya, kemudian kita kumpulkan datanya, kita buat hipotesa, kan seperti itu ya kalau proses ilmiah itu ya, proses berpikir ilmiah ya, seperti konsep penelitian, ada fenomena, kemudian ada hipotesa, kemudian ada pembuktian dan seterusnya sampai kepada evaluasi. Begitu juga proses perawatan ya. Jadi proses perawatan ini menggunakan penilaian klinis. Klinis itu melihat apa yang kita lihat di pasien. Klinis itu misalnya ya, ini konjungtiva pucat, sklera ikterik, ya, pasien tampak mual muntah, itu klinis yang bisa kita lihat ya. Untuk mencapai keseimbangan epistemologi antara interpretasi pribadi dan bukti penelitian di mana pemikiran kritis dapat berperan untuk mengkategorikan masalah klien dan juga tindakan apa yang akan dikerjakan ya. Di sini keperawatan menawarkan pola pengetahuan yang beragam. Pengetahuan keperawatan telah menganut pluralisme sejak tahun 1970 ya. Jadi berbagai teori berkembang terkait dengan keperawatannya. Kita tahu ada teorinya Alistair Roy, ada teori Henderson, Dorothy Oren, siapa? Florence Nightingale ya, semuanya sama sebenarnya ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien. Karena konsep utama keperawatan tetap ya, konsep pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya. Pasien adalah penerima layanan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh profesional perawat kesehatan. Pasien sakit atau terluka dan membutuhkan perawatan oleh dokter, perawat, psikolog, dokter gigi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Ya, jadi siapa sih pasien? Ya. Ketika Anda sudah berada langsung di dalam ruang perawatan, dia adalah pasien, bukan klien lagi, ya, tapi pasien. Nah, kita lihat kemarin menurut teorinya Maslow ya, kebutuhan paling mendasar manusia adalah kebutuhan fisiologi. Maka kita kaji, fisiologi adalah studi ilmu tentang fungsi dan mekanisme dalam sistem kehidupan. Sebagai subdisiplin biologi, fisiologi berfokus pada bagaimana organisme, sistem organ individu sel, dan biomolekul menjalankan fungsi kimiawi dan fisik dalam sistem kehidupan. Sekarang ditanya, fungsi sel apa? Sudah tadi beda kan? Apa fungsi sel? Halo? Ayo dong, jawab dong. Masa nggak tahu? Apa fungsi sel? Tempat? Tempat apa, Faisa? Siapa bisa jawab? Bentar, Ibu ambil minum dulu.
Sambung. Jadi jadwal saya ganti hari ini. Ayo siapa bisa jawab? Masa sak kelas nggak ada yang bisa jawab fungsi sel? Ya, apa Faisa? Maaf, Ibu tadi bertanya tentang fungsi sel ya? Ya. Pelajaran udah lewat ya lupa ya. Izin menjawab Ibu, fungsi sel kalau secara umum itu mencari dan mendapatkan oksigen serta zat gizi dari lingkungan internalnya. Sebagai tempat apa? Metabolisme. Metabolisme. Apa sih yang di metabolisme, Faisa? Karbohidrat, protein, lemak, kan itu yang di metabolisme kan? Nah, Iya, Ibu. untuk proses metabolisme butuh apa? Ayo bismil. Butuh apa bismil? Erunisa. Angeliana. Butuh apa Angeliana? Zaki Akbar. Weleh. Butuh oksigen ya, Bu? Nah, itu butuh oksigen ya. Hasil metabolismenya dalam bentuk Energi. energi apa bentuknya? ATP. ATP, adenosin Trifosfat. Itu jangan dilupain ya. Jadi sel itu kan bagian terkecil di tubuh kita. Ya, yang fungsi utamanya tadi memetabolisme nutrisi ya. Untuk metabolisme nutrisi butuh oksigen. Oksigen didapat dari mana? Coba saya tanya Saswina. Oksigen itu dari mulai hidung sampai ke sel itu lewat mana? Siapa bisa jawab selain Saswina? Deva Angela. Ayo, kan Ibu udah bilang. Darah bukan, Bu? Nah, langsung ke darah ya oksigen itu ya. Izin menjawab, Ibu. Silahkan. Oksigen didapatkan dari hasil pertukaran di alveolus, Bu. Alveolus, dari alveolus kemana? Ke darah, Ibu. Darah dari mana dulu? Coba kalau dari paru-paru, terus masuk ke mana? Dari paru-paru dibawa oleh darah masuk ke jantung, Ibu. Jantung mana? Serambi sebelah kanan. Oh, ampun. Yuk, yang lain coba. Dari paru-paru Dari kemana? paru-paru ke jantung lewat vena pulmonalis, Bu. Kemana? Jantung mana? Atrium dextra ya, Bu? Sinistra. Sinistra. Terus dari atrium sinistra kemana? Ke ventricle dextra. Ngaco kalian ah. Ngaco. Udah lulus nggak kemarin nih bedanya ya? Siapa bisa jawab ayo? Ibu tunggu sampai bisa. Kan kita mau belajar oksigenasi, pemenuhan kebutuhan dasar oksigen ya. Kita latihan dulu dari sekarang.
jawab, Ibu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu, jadi oksigen itu pertukaran di alveolus, tepatnya di paru-paru, lalu dibawa oleh vena pulmonalis ke jantung, tepatnya di atrium sebelah kiri, lalu masuk ke bilik kiri, lalu masuk ke aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh, baru balik lagi ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan, lewat pembuluh vena, lalu dibalikan lagi ke paru-paru lewat arteri pulmonalis. Nah, tadi dari atrium kiri ke ventrikel kiri melalui katup apa? Izin menjawab, Bu. Katup mitral. Mitra apa trikuspid? Trikuspid, Ibu. Mitral, belajar Ibu. lagi ya. Kalau trikuspid yang kanan, Ibu. Belajar lagi ya. Sampai di tadi di lewat aorta disebar ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh itulah salah satunya yang paling ujung nyampe adalah sel ya. Jadi setiap sel-sel tubuh kita mendapat oksigen yang dibawa oleh aliran darah tadi. Nah, di darah itu tadi oksigen bonceng siapa? Naik apa? Bisa jalan-jalan kemana itu oksigen naik apa tadi? Izin Ibu, hemoglobin. Apa? Pada hemoglobin Ibu. Hemoglobinnya artinya ketika seseorang ya kadar hemoglobinnya turun ya, maka oksigen yang diperoleh untuk seluruh tubuh juga akan menurun ya, karena dia terikat tadi oksihemoglobin ya. Oke, ya jadi itu tolong nanti dipelajari lagi. Oke, lanjut ya. Mana tadi yang ada sel. Nah, kita masuk ke psikologi ya. Psikologi adalah ilmu tentang pikiran dan perilaku. Ya, psikologi mencakup studi tentang fenomena sadar dan tidak sadar, serta perasaan dan pikiran. Ya. Ini adalah disiplin akademis dengan cakupan yang sangat luas. Ya. Psikologi ini mencari pemahaman tentang sifat-sifat yang muncul dari otak. Makanya jangan heran ya. Kalau ada orang yang mengalami gangguan secara anatomi fisiologis, maka juga bisa berdampak kepada masalah psikologi ataupun perilaku ya, lebih ke perilaku yang bisa kita lihat ya. Itu harus kita kaji apakah perilaku dia yang dia tunjukkan itu ada hubungannya dengan kerusakan di sini atau tidak. Ya, karena penyakit maksudnya ya. Bisa tumor, bisa cedera dan sebagainya. Dan semua variasi fenomena yang terkait dengan sifat-sifat yang muncul tersebut bergabung dengan kelompok peneliti neuroilmiah yang lebih luas. Jadi sebagai ilmu sosial bertujuan untuk memahami individu dan kelompok dengan menetapkan prinsip-prinsip umum dan meneliti kasus-kasus tertentu. Ya. Jadi memang ini lebih kepada ilmu psikologi, ya psikolog. Tetapi ya yang kita pahami bahwa adanya kelainan fisik tadi bisa berdampak kepada masalah psikologis ya, sehingga kita sebagai perawat juga harus mampu menilai kenapa perilaku pasien kita demikian ya. Adakah dampak langsung maupun tidak langsung dari adanya gangguan fisiologi. Ya, sosiologi ya, studi tentang perilaku manusia juga, tapi mengacu pada perilaku sosial masyarakat, pola hubungan sosial, interaksi sosial, dan budaya yang mengelilingi kehidupan sehari-hari. Karena budaya ini dipakai oleh kita ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai acuan ya, karena kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan setempat.
Dan budaya mengelilingi kehidupan sehari ini adalah ilmu sosial yang menggunakan berbagai metode penyelidikan empiris dan analisis kritis untuk mengembangkan tubuh pengetahuan tentang tatanan sosial dan perubahan sosial. Jadi harus kita pahami. Contohnya aja sekarang masa pandemi. Ya, masa pandemi ini juga berdampak pada terjadinya perubahan gaya sosial, gaya hidup, termasuk di dalamnya adalah perubahan sosial, ya, terutama apa, ya, penggunaan media sosial dan sebagainya, ya, karena orang dibatasi pergerakannya sehingga mereka beralih menggunakan media sosial. Nah, ini juga salah satu perubahan, ya, suatu perubahan yang terjadi karena adanya situasi tertentu. Nah, sosiologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu masyarakat. Ya. Sementara beberapa sosiolog melakukan penelitian yang dapat diterapkan secara langsung pada kebijakan dan kesejahteraan sosial. Yang lain berfokus terutama pada pemurnian pemahaman teoritis tentang proses sosial. Materi pelajaran dapat berasal dari analisis tingkat mikro masyarakat, yaitu interaksi individu dan agent, ya, hingga analisis tingkat makro, yaitu sistem dan struktur sosial. Mana tadi? Langsung pada kebijakan. Ya. Kenapa ada kebijakan BPJS misalnya? Ya, ini karena ada proses penelitian sebelumnya. Ya, jadi tidak langsung ujuk-ujuk pemerintah menerapkan kebijakan BPJS, ya, tanpa didasari penelitian sebelumnya tentang masalah kesehatan masyarakat. Ya. Jadi sosial ini, ya, yang kita pahami di pasien, ya, berdampak kebiasaan-kebiasaan sosial tadi berdampak kepada perilaku, sebenarnya lebih yang bisa kita lihat, ya. Jadi kemampuan dia, ya, bersosialisasi, ya, yang harusnya berdampak positif pada kesehatannya, ya. Jadi orang yang aktif bergaul, mencari informasi tentang masalah kesehatan, kan itu yang diharapkan, ya, sehingga dia mampu bertahan hidup di tengah pandemi. Coba kalau dia tidak mencari info apa itu COVID-19, ya kan? Bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya. Nah, apa yang terjadi? Dia tidak paham, ya. Tidak paham dan tidak indah, tidak mengindahkan, ya, sehingga dia terpapar dan sebagainya, ya. Ya, jadi masalah sosial ini semuanya yang kita bahas, ya, tentunya tadi masalah psikologi, masalah sosial itu kita bahas kaitannya dengan masalah kesehatan yang dihadapi pasien, ya. Kenapa dia mengalami sakit itu, ya. Kita lihat riwayat psikologisnya, kita lihat riwayat sosialnya, ya, dan juga spiritual, ya. Spiritual ini, ya, kaitannya dengan proses pembentukan kembali akan untuk memulihkan aslinya bentuk manusia, ya. Jadi sebenarnya lebih pada keyakinan yang mendasari seseorang berperilaku. Ya, kita harus paham juga di Indonesia ada beberapa agama, dan agama-agama tadi, ya, Anda harus tahu keyakinan-keyakinan setiap agama, ya. Ada itu di buku Fundamental of Nothing kalau Anda mau baca, ya. Di setiap agama itu nanti Anda akan melihat bagaimana dampaknya kepada masalah kesehatan. Di zaman modern istilah ini menyebar ke tradisi agama lain, ya. Ini tadi yang kita bahas adalah agama Kristen, ya, karena ini buku fundamental ini kan memang dari luar yang rujukannya mayoritas beragama Kristen. Ya, tapi intinya tadi, ya, bahwa agama dipakai seseorang untuk merujuk, ya, pada masalah kesehatan yang dihadapi. Ya, pengalaman yang lebih luas, ya. Ini yang penerapannya di lapangan masih nol nih, yang kita lihat, ya, yang Ibu lihat di lapangan ini, perawat itu masih nol memperhatikan masalah agama pasien, masalah agama dalam artian pemenuhan kebutuhannya, ya. Anda sebagai yang Muslim misalnya, jangan sampai Anda nggak peduli pasiennya nggak sholat, ya.
Anda punya kewajiban di sana. Anda kan digaji kalau bekerja, ya, bekerja digaji. Gaji untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan saudara yang di mana menurut konsepnya adalah bahwa saudara harus melihat pasien kita secara biopsikososial, spiritual, kultur. Ya. Jadi kalau yang non Muslim bagaimana ibadahnya terpenuhi enggak, yang Buddha, yang Hindu dan seterusnya. Ya. Jadi jangan ada cuek-cuek saja, bodo amat lah, nggak bisa. Ya. Karena ini yang harus kita pahami, bukan hanya masalah keyakinan, misalnya yang Kristen, yang Islam nggak boleh makan babi, sehingga Anda memperhatikan nutrisinya nggak boleh ada babi. Bukan hanya sebatas itu tentunya ya, agama ini luas ya pemahamannya. Kemudian masalah mental health, ya. Kesehatan mental yang didefinisikan oleh WHO adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif. Nah, ini garis bawah ini, bekerja secara produktif dan berbuah atau menghasilkan, dan mampu untuk memberikan kontribusi pada komunitasnya. Ya, jadi pengertian sehat mental menurut WHO itu segitu luasnya ya, sampai bukan hanya sehat buat diri sendiri, ya, tapi berkontribusi pada komunitasnya. 3 komponen inti dari definisi ini adalah kesejahteraan, fungsi efektif individu, dan fungsi efektif untuk komunitas. Ya, jadi pengertian sehat mental menurut WHO ini mempunyai 3, ya, mempunyai 3 unsur: kesejahteraan, fungsi efektif individu, dan fungsi untuk komunitas. Baru dikatakan sehat secara mental. Jadi kalau Anda belum bisa berkontribusi kepada komunitasnya, dianggap belum sehat sepenuhnya secara mental. Ya, karena kalau yang Muslim ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk beribadah, ya kan? Beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya apa? Salah satu caranya kita disuruh berbuat baik kepada sesama, kan gitu nilainya, ya. Berbuat baik kepada sesama, disitulah di sini memberi kontribusi kepada komunitasnya, ya. Jadi kembali kepada hakikat penciptaan manusia itu untuk apa, ya. Jadi dikatakan mental sehat di sini menurut WHO ya seperti itu, orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dari perspektif psikologi positif atau holisme, kesehatan mental dapat mencakup kemampuan individu untuk menikmati hidup. Nah, kemampuan individu untuk menikmati hidup, ya. Jadi apapun kita diciptakan oleh Tuhan, ya, mau yang kulitnya hitam, mau yang kulitnya putih, mau yang mancung, mau yang pesek, mau yang kaya, mau yang miskin dan sebagainya, mampukah kita menikmati hidup, ya? Enjoy your life katanya kan gitu, ya. Ini kan artinya terbebas dari stres, ya kan? Ya, bisa menikmati kondisi apapun untuk menciptakan keseimbangan antara aktivitas hidup dan upaya untuk mencapai ketahanan psikologis. Ya. Jadi orang yang kalau bisa menerima, ya, menerima kondisi dalam keadaan apapun, baik kelebihan maupun kekurangannya, ya, maka semuanya menjadi ringan, tidak menjadi beban, ya. Tapi kalau kita masih mikirin, kok saya hitam ya teman saya putih, kok saya pesek ya teman saya mancung. Nah, selalu melihat kelemahan, ya, tidak puas dengan diri sendiri. Nah, boleh merasa tidak puas dalam artian menjadi motivasi untuk memperbaiki diri, ya. Misalnya, kok ibadah saya kurang bagus ya, kok temanku di sana, kok teman sebelahku ibadahnya bagus banget, gimana ya caranya? Itu boleh, ya, dalam rangka memperbaiki diri. Tetapi bukan berarti tadi, ya, tidak mampu menerima kondisi, ya, tentu apalagi kalau kondisi ngomongin masalah ekonomi, ya, kita tahu saat ini begitu banyak orang yang terdampak secara ekonomi, ya, akibat adanya pandemi. Nah, ini juga kalau yang nggak pandai bersyukur pasti akan stres, ya.
Nah, intinya kita harus pandai-pandai bersyukur dalam kondisi apapun, ya. Nah, Bu, ngomong mah gampang. Iya, memang ngomong gampang, ya. Tetapi dengan adanya ilmu ini, maka kita berusaha menerapkan ke diri sendiri, ya. Nah, tidak selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tetapi tetap berusaha, ya. Tetap berusaha untuk memperbaiki situasi, ya. Apapun itu, ya. Kalau Anda sebagai mahasiswa tentu memperbaiki nilai yang harus Anda peroleh, ya, sebagai bukti tanggung jawab Anda pada orang tua yang sudah membiayai saudara, ya. Dan ada kisah juga yang selalu bersyukur dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dia selalu mengucapkan alhamdulillah, ya. Segala pujiannya bagi Allah. Itu juga membuat dia menjadi lebih tenang dan sebagainya. Jadi mental health ini sebenarnya mau nggak kita menerapkan, kan gitu, ya. Mau nggak kita menerapkan itu ke diri sendiri, ya. Sebagai calon perawat tentu Anda dituntut mampu, ya, mampu untuk ini sehingga nanti Anda bisa mentransfer ini kepada pasien. Jadi diinternalisasi dulu ke diri sendiri, ya. Setelah itu sudah menjadi habit kita, ya, terinternalisasi tadi menjadi habit, maka Anda bisa mengaplikasikan kepada pasien. Ya. Bagaimana Anda mau aplikasikan ke pasien? Anda sendiri tidak mampu menerapkan ke diri sendiri, kan gitu. Ya, jadi gampang-gampang susah ya jadi perawat ya, karena kita menolong orang yang memang tadi kebutuhannya tidak hanya masalah fisiologis saja, ya, tapi kebutuhannya mencakup biopsikososial, spiritual, kultural. Nah, tentu kita sebagai pemberi pelayanan, kita sendiri harus sudah bisa menerapkan itu ke dalam diri sendiri. Ya. Nyuruh orang cuci tangan, Bu, sebelum dan sesudah makan atau sebelum dan sesudah melakukan tindakan apa. Nah, dia sendiri, kita perawat sendiri nggak melakukan itu. Tidak menjadikan ini sebagai habit. Ya. Otomatis susah mau mengajarkan ke pasien. Ya. Ini masuk kita pada pengkajian status kesehatan klien ya, dengan cara apa? Interview dan pemeriksaan fisik. Untuk bisa melakukan interview, kira-kira kompetensi apa yang harus dipenuhi oleh seorang perawat? Kemampuan apa? Coba Hilda Silvi Widiana. Apa Hilda? Ada nggak Hilda? Jangan tidur nih Hilda nih. Ada Ibu. Ibu Maaf ngopi Ibu, dulu bisa biar melek. diulang pertanyaannya. Untuk bisa melakukan interview dengan baik, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh perawat? Komunikasi Ibu. Nah, komunikasi ya. Jadi itu suatu ya kompetensi yang dituntut ya sebagai perawat. Tadi orang datang ke kita ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa jawaban Anda? Ya. Atau sebaliknya Anda yang menyapa dulu pasiennya. Ya. Karena apa tadi di depan? Harus ada apa? Hubungan yang bagaimana tadi? Harus ada trust. Ya, harus ada trust antara pasien dengan perawat. Jadi dia percaya bahwa Anda adalah orang yang tepat didatangi untuk memberikan bantuan. Ya. Jadi di sana ada kemampuan untuk menginterview, mengkaji. Ya, interviewnya kan bukan hanya ngobrol-ngobrol biasa, tapi interview di sini kan bertujuan untuk mendapatkan data tentang kondisi pasien yang sebenarnya, kan gitu, ya enggak? Ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan tadi kita dukung dengan hasil pemeriksaan fisik. Ya. Tujuan interview tadi itu mendapat informasi semua variabel yang dapat mempengaruhi kesehatan, memperoleh data yang dapat membantu membina hubungan interpersonal dengan klien.
Nah, apa sih yang pertama kita catat? Ya, data biografi. Ya, berisi nama, alamat, usia, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, agama, biaya rumah sakit, nomor register. Ini seperti seolah-olah biasa saja ya. Seolah-olah itu hal standar. Ya. Nah, ini yang Ibu perlu ceritakan di sini masalah usia dan seks. Ya. Pernah ada pasien dirujuk dari IGD masuk ke ruang rawat kita dengan diagnosa proapendiktomi. Artinya pasien ini disiapkan untuk operasi usus buntu, pemotongannya. Kalau ada tomi-tomi itu artinya dipotong, dibuang, ya. Usus buntu. Nah, kan kita udah timbang-terima dengan perawat IGD ya, diterima oleh kita perawat di ruangan. Ya. Di ruangan kita lakukan seperti biasa standar pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pengkajian lagi. Kan tadi yang mengkaji perawat di IGD, ya kan? Sekarang sebagai perawat di ruangan, ada juga tetap melakukan pengkajian. Ya. Pasiennya perempuan. Nah, ditanya, Ibu usianya berapa? 24. Sudah menikah apa belum? Sudah. Kapan terakhir? Karena sudah menikah, ditanya lagi, kapan terakhir menstruasi? Nah, 3 bulan yang lalu. Jadi sudah 3 bulan nggak mens. Ya. Apa yang kita curigai ketika orang yang sudah menikah, tidak menstruasi, ada kemungkinan hamil. Ya. Nah, kalau perawat yang berpengalaman biasanya karena keluhannya seperti pasien dengan appendicitis, ya, usus buntu, ya, maka perawat yang berpengalaman ini curiga adanya kehamilan ektopik terganggu, ya, maka dia langsung telepon dokternya, menceritakan kondisi pasiennya, dan si perawat ini menyarankan, dok cek HB Sito ya, iya sus. Nah, lakukanlah cek HB Sito. Ternyata betul HB-nya 6 ya, menunjukkan indikasi adanya KET atau kehamilan ektopik terganggu. Keluhannya tadi ada di usus buntu tuh sebelah abdomen kanan bawah ya. Nah, kita tahu kalau di dalam sistem reproduksi di situ ada tuba falopi yang di sebelah kanan. Ya, jadi kehamilan ektopik itu kehamilan di luar rahim, ya. Kehamilan di luar rahim itu bisa di tuba falopi, ya. Tuba falopi kan panjang tuh, jadi bisa di sepanjang itu, bisa di posisi tengah, bisa di posisi pinggir, ya. Kalau melihat kondisi apa namanya tadi appendicitis ya usus buntu, ya. Di kuadran kanan bawah sebelah luar, samping. Ya. Oke, jadi setelah dipastikan, diperiksa pemeriksaan yang lainnya untuk persiapan operasi. Ya, jadi itu tadi pengenalan tentang pencatatan tentang usia, seks. Ya, penting karena sekarang apalagi sekarang ada wanita tapi pria, ada pria tapi wanita kan gitu. Ya, kayak Lucinta Luna misalnya. Ya kan aslinya cowok, meskipun cantiknya kayak apa kan rahimnya nggak ada. Ya nggak mungkin Anda tanya kapan menstruasi, apa dia bisa mens kalau laki-laki? Kan nggak mungkin kan, karena tidak ada organ reproduksi wanitanya. Ya, jadi penting menanyakan ini usia, seks, sudah menikah apa belum, ya kan status perkawinan di situ ya. Nah, penting. Nama apa lagi? Nama bisa aja sama, ya nama pasien sama-sama Hertinayu misalnya. Nah, sama-sama Hertinayu, tapi yang satu umurnya berapa, yang satu umur berapa, alamatnya dan status dan sebagainya. Itu juga harus hati-hati supaya kita tidak salah memberikan terapi. Ya. Kemudian yang dicatat lainnya adalah chief complaint, alasan kunjungan. Alasan mengapa datang ke rumah sakit atau klinik dan jawaban harus ditulis di status. Rata-rata orang datang karena ada nyeri, ada luka, ada benjolan, tergantung. Ya, yang jelas nggak mungkin orang sehat-sehat saja datang ke rumah sakit kecuali mau general check up. Ya,
Kalau datang ke poli, datang ke IGD, sudah pasti dia butuh bantuan. Kemudian ada pencatatan riwayat penyakit sekarang. Ya. Jadi yang disebut dengan penyakit sekarang, misalnya saat ini pasien datang dengan diare ke IGD. Ya kan? Nah, tentu secara kronologis akan ditanya, nah, kenapa dia bisa mengalami diare seperti saat ini, ya? Akan ditanya runut dari mulai timbulnya gejala, ya, kemudian sebelumnya habis ngapain dan seterusnya, itu kronologi. Sudah diapain saja selama misalnya pasien itu sudah diare 4 hari di rumah, ya, karena nggak sembuh-sembuh baru dibawa ke IGD. Tentu si perawat di IGD ini akan bertanya terkait dengan perjalanannya tadi selama 4 hari itu diapain aja. Ya. Dari mulai timbulnya gejala, tadi 4 hari yang lalu mulai diare setelah makan apa misalnya, ya kemudian 4 hari berikutnya di rumah dilakukan apa saja, mungkin sudah berobat ke puskesmas, tidak ada perbaikan, atau sudah berobat ke klinik, dikasih apa, belum ada perbaikan, makanya sampai hari itu dia datang ke IGD pada hari keempat misalnya. Itu namanya kronologi, ya. Terutama kita membuat ancer-ancernya dari pertama kali dia mengalami keluhan atau adanya gejala. Ya, tentu harus lihat lagi gejala itu muncul karena apa, kan kita harus cari tahu. Itulah kronologi, ya. Kronologi riwayat penyakit sekarang. Ya, mencakup 4 bagian ya, satu kesehatan umum, kronologi riwayat kesehatan keluarga, dan disabilities assessment ya, ketidakmampuan dalam hal apa. Ya, jangan harus kita kaji. Kemudian riwayat masa lalu ya, tidak semua penyakit saat ini kita hubungkan dengan imunisasi kecuali kasus anak. Ya. Kalau pasien-pasien anak memang kita kaitkan dengan riwayat imunisasi. Tapi kalau pasien dewasa tidak semuanya kita kaitkan dengan imunisasi, ya. Tapi mungkin juga ada yang berkaitan seperti saat ini pasiennya mengidap polio kan gitu, ya. Usia di atas 18 tahun itu udah usia dewasa ya yang dirawat di ruang anak. Tapi kalau di bawah 18 tahun ya sampai 18 itu dirawat di ruang anak. Ya. Nah, di atas 18 tahun baru dirawat di ruang dewasa. Ya, misalnya tadi adanya riwayat polio, adanya riwayat thalassemia misalnya. Jadi penyakit-penyakit tertentu yang memang dibawa sejak anak-anak sampai ke dewasa, ya. Kemudian adanya alergi terhadap obat, hewan, serangga dan lain-lain ya, binatang. Kecelakaan, riwayat kecelakaan, riwayat hospitalisasi atau dirawat dan riwayat pengobatan. Misalnya kayak saya ini sudah dari 2017 minum amlodipin, obat untuk hipertensi. Ya, itu termasuk dicatat di sini di riwayat masa lalu. Ya. Pernah dirawat 2 tahun yang lalu misalnya, ya karena vertigo. Ya. Karena keluhan saat ini apa? Keluhan saat ini saya sering vertigo dan saya pernah dirawat dengan vertigo dan juga ada riwayat hipertensi, gastritis seperti itu. Itu sejak kapan dicatat? Ya. Itu masuk riwayat kesehatan masa lalu yang ada hubungannya dengan riwayat kesehatan saat ini, ya. Kemudian adanya riwayat penyakit keluarga, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan bahwa pengkajian riwayat keluarga itu ada kaitannya dengan penyakit yang diturunkan. Ya, kenapa dibuat genogram? Genogram itu untuk melihat penyakit yang diturunkan untuk 3 generasi. Ya, misalnya saya saat ini dengan hipertensi. Kalau saya sebagai pasien, maka dilihat apakah orang tua saya juga ada riwayat hipertensi. Ada. Apakah nenek saya juga ada riwayat hipertensi? Ada. Nah, seperti itu. Jadi genogram itu untuk menunjukkan penyakit yang diturunkan. Nah, ada pengkajian keluarga lainnya tadi yang terkait dengan siapa yang tinggal serumah. Ya, yang tinggal serumah ini biasanya kaitannya dengan penyakit menular seperti TBC, kuning, ya. Jadi penyakit-penyakit yang ditularkan, ya, yang tinggal serumah. Ya, seperti contohnya COVID lah sekarang, ya. COVID ini kalau satu orang disangka COVID, itu pasti keluarganya akan ditanya,
ya, yang tinggal serumah khususnya, ya. Oke. Kemudian review sistem tadi yang Ibu bilang, itu tadi kan lewat wawancara interview, ya. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa dengan interview dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, review sistem, ya. Bisa juga menggunakan pendekatan head to toe dari kepala sampai ujung kaki. Review sistem, ya, mereview semua problem kesehatan pada sistem tubuh. Tujuannya untuk mencegah hilangnya data yang berhubungan dengan penyakit sekarang dan untuk menemukan problem yang lainnya. Review sistem ini dilakukan dengan review status lama dan baru pada setiap sistem. Biasanya ada checklist pengkajian dari kepala sampai kaki, ya, yang Ibu bilang tadi mungkin masih ada yang menggunakan checklist, mungkin sudah computerized, ya, dan sebagainya. Kemudian juga kaitannya dengan riwayat keperhatian itu gaya hidup, ya, sosial data, ya, apalagi zaman sekarang, ya, zamannya medsos, ya. Kemarin ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu orang yang paling baik dalam kehidupan nyata. Ya, sopan, ramah, suka senyum, menolong, dan tapi makhluk paling jahat di media sosial. Itu orang Indonesia katanya. Ya. Oke. Personal habit, diet, pola tidur, aktivitas sehari-hari, dan rekreasi. Ini yang mempengaruhi kesehatan kita, ya. Kalau kita dari mulai ini deh, kebiasaan, ya, diet contohnya, ya, kayak usia saya mungkin harus sudah mengurangi garam, gula, ya, kemudian apalagi misalnya, itu harus sudah mau nggak mau, ya, karena tubuh memang sudah tidak mampu lagi, ya, beradaptasi dengan masalah itu. Pola istirahat tidur. Ya, dulu Ibu kuat begadang, ya, mengerjakan pekerjaan sampai malam. Sekarang sudah tidak sanggup lagi, ya. Jadi pola istirahat ini juga disesuaikan lagi sesuai dengan tahapan tumbuh kembang. Ya, kalau anak-anak contohnya bayi. Bayi itu kan memang hidupnya seharian tidur, ya. Bangun kalau lapar, ya, kasih ASI. Kalau popoknya basah, ganti yang kering. Habis itu tidur lagi, ya. Nah, nanti terus beranjak sampai menjadi anak usia TK lah, usia preschool, ya. Kita lihat anak usia preschool itu kan main, ya. Suruh tidur sudah mulai susah, kan gitu, ya. Terus berkembang terus sampai usia sekolah, usia remaja, ya. Nah, ketika menjadi mahasiswa itu harus mampu, ya, mampu untuk begadang, ya, karena mengerjakan tugas-tugas itu harus disertai dengan pola diet yang benar juga supaya tetap bisa bertahan, ya. Kayak kemarin saya begadang 2 malam, saya bayar di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu saya bed rest total, ya. Tidak beraktivitas, ya, aktivitas semua di tempat tidur saja. Supaya hari ini saya bisa bekerja. Jadi harus mampu seperti itu supaya kita bisa bertahan, ya. Kalau saya memaksakan diri Sabtu Minggu beraktivitas berat, ya, maka hari ini saya tidak akan sanggup untuk bekerja. Jadi tubuh kita itu sudah ngasih alarm, ya. Nah, harusnya kita pandai membaca supaya bertahan. Tapi di sini kan kaitannya dengan riwayat pengkajian keperawatan, maka Anda harus menggali itu tadi kebiasaan-kebiasaan, ya, kebiasaan sehari-hari pasien, ya, apakah merokok atau minum alkohol, ya, yang ada kaitannya dengan penyakit saat ini, ya. Contohnya misalnya ada pasien dengan CA paru, ya kan. Nah, kan juga hidupnya selama ini, apakah dia perokok berat atau perokok pasif. Dia nggak ngerokok, tapi dia berdampingan dengan orang yang perokok berat, misalnya, ya. Sosial data, ini hubungan keluarga, teman, etnik, riwayat pendidikan, status ekonomi,
kondisi rumah atau lingkungan. Ya, ini termasuk data sosial yang harus dikaji juga, yang nanti ada kaitannya dengan masalah kesehatan pasien. Kemudian data psikologi, ya. Mayor stresor, pola coping, dan gaya komunikasi serta self konsep. Ini harus kita kaji. Mayor stresor misalnya, ya. Anda sebagai mahasiswa baru, ya, punya lingkungan yang baru, ya, teman-teman baru, dosen yang baru, tempat kuliah yang baru, tugas-tugas yang baru yang dirasa cukup berat, ya. Kalau Anda tidak mampu beradaptasi dengan semua itu, maka akan mengalami yang namanya gangguan. Itu semuanya menjadi neurostresor, ya. Nanti begitu Anda lulus, ya, bekerja, diterima di tempat yang baru, ya, lingkungan kerja yang baru, teman-teman yang baru, kemudian saat lulus nanti Anda menikah, punya suami, pasangan yang baru, yang perlu Anda adaptasi juga, nggak lama 1 tahun kemudian punya anak, ya, itu semuanya menjadi mayor stresor, ya. Ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan semua itu, maka kita akan mengalami yang namanya gangguan jiwa. Ya. Nah, tentunya Anda sebagai calon perawat yang mempelajari ilmu-ilmunya, kembali lagi terapkan ke dalam diri saudara, ya, sehingga Anda mempunyai mekanisme coping yang positif, ya. Dengan berbagai mayor stresor, Anda tetap bisa bertahan karena Anda mampu memilih mana mekanisme coping yang tepat buat saya, sehingga saya bisa tetap eksis, tetap sehat secara mental maupun ya keseluruhan tadi, ya. Nah, pengkajian psikososial, ya, ini penilaian fungsi kognitif, ya, memeriksa halusinasi dan delusi, mengukur tingkat konsentrasi dan menyelidiki hobi serta minat klien, merupakan penilaian kesehatan intelektual. Ya. Ini masalah psikososial, ya, ini juga harus dikaji, ya, kondisi pasien. Makanya diperhatikan pasiennya ketika pertama kali datang, diajak ngomong, matanya ngeliat kita enggak. Responnya bagaimana? Responnya nyambung enggak dengan kalimat yang diucapkan? Ya. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Apakah pasiennya mengalami disorientasi, ya, mengalami depresi, ya, atau tadi halusinasi dan delusi, dia seperti melihat apa, ya. Oke. Kesehatan emosional dinilai dengan mengamati dan menanyakan tentang bagaimana perasaan klien dan apa yang dia lakukan dalam menanggapi perasaan tersebut. Pemeriksaan psikologis juga dapat mencakup persepsi klien, mengapa mereka berpikir bahwa mereka sedang dinilai atau dirujuk, apa yang mereka harapkan dari pertemuan tersebut. Jadi kita pastikan kenapa pasien itu datang ke kita. Ya, karena ada kontrak disepakati bersama untuk kesembuhan pasien. Jadi yang melibatkan keluarga, pasien sendiri. Jadi goal atau tujuan yang ditetapkan di dalam asuhan keperawatan itu melibatkan pasien dan keluarga. Agama dan kepercayaan juga merupakan bidang penting untuk dipertimbangkan, ya. Jadi ada kaitannya dengan masalah psikologi, ya. Agama juga hal yang perlu dikaji di sini. Harusnya orang yang punya keyakinan agama yang kuat, ya, dia tidak akan mengalami gangguan jiwa karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah semata, ya, dan kita sebagai makhluknya wajib tunduk dan patuh menerima kodok takdir dan kodoknya. Nah, kalau kita yakin itu, maka kita tidak akan mengalami yang namanya gangguan jiwa. Itu ya, ini kaitannya agama dan kepercayaan di dalam psychosocial assessment ini, ya. Makanya penting buat kita untuk mempertebal iman kita, ya, supaya kita bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun.
Nah, pengkajian status mental. Ya. Selama penilaian, interaksi dan fungsi dievaluasi dan didokumentasikan. Item spesifik yang dinilai meliputi orientasi. Orientasi itu tadi terhadap orang, waktu, dan tempat. Ya, jadi ditanya orang, jawabnya orang. Ditanya tempat, jawab tempat. Ditanya waktu, jawab waktu. Berarti dia orientasinya masih bagus. Memorinya juga di-recall. Ya, pertanyaan tadi bisa saja diulang, di-recall. Dia jawab dengan yang sama apa tidak. Ini terkaitannya dengan menilai memori, suasana hati, depresi, kecemasan, koherensi, halusinasi, ilusi, dan wawasan pasien. Pola bicara, ya, karena ada pasien yang bicaranya cepat, ya. Nah, kemudian kejelasannya, ya, kejelasan dari apa yang dibicarakan. Ada yang ngomongnya ngaco, ngeraco, yang raco gitu, ya. Itu bisa kita nilai. Dandanan, kebersihan pribadi, kesesuaian pakaian, ya. Makanya kita sebagai perawat kenapa harus menggunakan uniform? Uniform itu supaya terlihat rapi, bersih, ya. Karena kita akan menjadi role model buat pasien, ya. Karena pasien yang mengalami gangguan dia akan berdandan tidak semestinya, ya. Coba kebersihan pribadi, ada nggak orang gila yang mandi? Pernah lihat orang gila mandi? Nggak ada kan ya. Sebaliknya kita kalau stres ya kan, mengurung diri, misalnya yang putus pacar nih, mengurung diri di kamar berhari-hari, nggak makan, nggak minum, ya nggak mandi. Nah, itu sudah mengarah kepada gangguan jiwa. Ya. Ini dari kebersihan pribadi, kesesuaian pakaian, ya. Makanya Anda kalau ke kampus pakaiannya harus sesuai ya. Nanti dikira gangguan jiwa. Respon terhadap rangsangan verbal dan taktil. Taktil itu dengan sentuhan ya. Tingkat kesadaran dan kewaspadaan ya. Tingkat kesadaran itu biasanya kita nilai menggunakan Glasgow Coma Scale ya. Catat ya, Glasgow Coma Scale. Ya, itu untuk menilai tingkat kesadaran ya, skalanya sampai 15. Januari ya 15, lupa aku. Glasgow Coma Scale. Ya. Postur tubuh, gaya berjalan, dan kesesuaian gerakan. Ya, jadi dari postur tubuh, jalannya tegak, kalau jalan tangannya berayun, itu kan normalnya seperti itu. Ya, nah, beda dengan orang yang mengalami gangguan mental. Ya, ini bisa kita lihat dari postur tubuh dan gaya berjalan serta kesesuaian gerakan. Yang dikaji lainnya adalah masalah nyeri ya, karena rata-rata orang itu mengeluh sakit atau nyeri pada bagian tubuh tertentu. Nyeri tidak lagi diidentifikasi sebagai tanda vital kelima karena prevalensi penyalahgunaan opioid dan resep obat pereda nyeri narkotik yang berlebihan ya. Jadi nggak bisa ini menjadi acuan dari tanda vital ya, karena adanya pengaruh obat-obatan ya terkait dengan ini. Namun penilaian nyeri tetap sangat penting ya. Penilaian pengalaman nyeri pasien merupakan komponen penting dalam memberikan manajemen nyeri yang efektif. Nyeri bukanlah sensasi sederhana yang dapat dengan mudah dinilai dan diukur postur tubuh, gaya berjalan serta kesesuaian gerakan. Perawat harus menyadari banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengalaman sistem pasien secara keseluruhan dan ekspresi nyeri. Dan ini harus dipertimbangkan selama proses penilaian. Jadi cuma ini PR juga buat kalian ya. Tadi Glasgow Coma Scale ya, skala tingkat kesadaran. Ya. Yang kedua adalah ini maksudnya Ibu sampaikan supaya Anda buka dan pelajari ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tadi Glasgow Coma Scale, yang sekarang Gate Control Theory. GATE. Ya. Gate itu apa? Jembatan ya. Gate Control Theory yang membahas tentang nyeri. Ya.
Proses sistematis dari penilaian nyeri, pengukuran dan penilaian ulang atau evaluasi ulang meningkatkan kemampuan tim perawatan kesehatan untuk mencapainya. Ya, jadi ada menggunakan skala nyeri, ya, misalnya 0 sampai 10. Pasien itu ada di rentang mana, ya, misalnya 0 sampai sekian, ringan, sedang, berat, kan gitu nanti. Kalau anak-anak mungkin nyeri itu menggunakan ekspresi wajah, ya. Gambar ekspresi wajah itu menunjukkan skala nyeri. Ya. Dan yang penting yang dikaji adalah onset, kapan timbulnya nyeri. Durasi, lamanya nyeri. Ya, misalnya timbulnya kalau lagi apa. Kemudian lamanya berapa rasa nyeri itu. Frekuensinya sehari berapa kali. Dan lamanya tindakan provokatif dan bantuan. Itu semua dikaji, ya. Kemudian pengkajian berikutnya adalah safety, ya. Safety berkaitan dengan lingkungan, ya. Kalau kita lihat teorinya Florence Nightingale, ya. Florence Nightingale itu bahwa kesembuhan pasien itu salah satunya karena faktor lingkungan, ya. Jadi lingkungan itu harus yang bersih, ya, bebas dari kuman, harum, bebas dari bising dan sebagainya. Ya, jadi menurut beliau itu, menurut siapa? Virginia. Florence Nightingale tadi, ya, lingkungan ini, lingkungan yang aman dan nyaman akan membantu proses penyembuhan. Kemudian alat bantu rawat jalan, ya, kaitannya dengan safety, ya. Alat-alat bantu tadi harus betul-betul aman ketika dipakai pasien, ya, seperti kursi roda harus terkunci kalau dia memang sedang tidak dipegang oleh siapa perawat. Jadi juga tempat tidur, ya, harus dikunci, harus dipasang pengaman kanan kiri dan seterusnya. Kemudian pengkajian budaya, ya. Assessment budaya keperawatan akan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghalangi atau memfasilitasi implementasi diagnosis keperawatan. Faktor budaya memiliki pengaruh besar pada asesmen keperawatan. Beberapa informasi yang diperoleh selama wawancara antara lain asal etnis, ya. Asal etnis, ya, misalnya orang Padang, orang Batak, orang Dayak, Jawa, Sunda dan seterusnya, ya. Tentu masing-masing etnis tadi membawa nilai-nilai, ya. Ya, nilainya itu, ya, harus kita gaji apakah nilai-nilai yang dianutnya itu menghambat atau mempermudah penegakan diagnosa keperawatan ataupun implementasi keperawatan. Itu harus digali sejak kita mulai mendiagnosa dan merencanakan tindakan keperawatan, ya. Bahasa utama, bahasa kedua, ya. Kebutuhan akan penerjemah. Di zaman modern ini masih ada, ya, pasien yang butuh penerjemah. Maksudnya di Indonesia gitu, ya, bukan orang asing. Kalau orang asing jelaslah pakai bahasa Inggris gitu, ya. Itu kan bahasa internasional yang dianggap semua orang bisa. Tapi misalnya pasiennya itu dari mana, ya, dia hanya bisa bahasa itu, nggak bisa bahasa Indonesia, ya, maka perlu penerjemah yang bisa memahami itu supaya apa? Supaya pengkajian keperawatan ini memperoleh data yang akurat, yang valid. Jadi kendala bahasa ini juga bisa terjadi, ya. Belum lama saya juga menemukan ini di rumah sakit, ya, ada pasien yang tidak bisa bahasa. Kemudian sistem pendukung utama klien, pengaturan hidup keluarga, siapa pembuat keputusan utama dalam keluarga, apa peran anggota keluarga dalam keluarga, ya. Pada umumnya orang Indonesia tentu mengambil pembuat keputusan utama adalah ayah, ya, bapak. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya, misalnya ibu, om, tante, dan seterusnya, ya, yang dianggap sebagai significant others bagi si pasien. Menjelaskan keyakinan dan praktik agamanya,
apakah ada persyaratan atau batasan agama yang membatasi perawatan klien. Misalnya ada keyakinan itu ya yang tidak boleh transfusi, kan ada agama-agama yang melarang transfusi, padahal pasiennya butuh misalnya. Nah itu harus perlu kesepakatan betul ya, penjelasan dan seterusnya sampai kita berusaha semaksimal mungkin supaya pasien mau ya mendapat itu karena dapat menolong nyawanya misalnya. Itu yang harus dipahami bersama. Siapa yang dalam keluarga ya yang bertanggung jawab atas masalah kesehatannya. Jelaskan keyakinan dan praktek kesehatan khusus apapun dari siapa keluarga biasanya mencari bantuan medis. Jelaskan respon emosi perilaku klien yang biasa terhadap kecemasan, kemarahan, kehilangan, perubahan, kegagalan, nyeri, ketakutan. Jelaskan topik apapun yang sangat sensitif atau yang tidak ingin didiskusikan oleh klien karena tabu budaya. Ya. Ini begitu banyak poin-poin yang yang harus dikaji tentang budaya ya. Karena ini ibu dari buku Fundamental of Nursing, memang ini budaya di sana ya, tapi sebenarnya nggak jauh beda dengan permasalahan budaya yang ada di kita ya. Kalau Anda tahu di Indonesia aja ada berapa bahasa ya, ada 500 lebih bahasa kalau nggak salah ya, bahasa yang ada di kita, kemudian budaya juga begitu banyak ya, sehingga cuman memang dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur juga membuka wawasan bagi ya suku atau daerah tertentu sehingga akan mengubah juga gaya hidup ya, meskipun tatanan nilai tertentu masih ada, tetapi dengan adanya era globalisasi saat ini sebenarnya membuka wawasan ya, banyak orang mengubah ya kebiasaan-kebiasaannya ya, dan beralih kepada yang dianggap lebih baik ya, dan itu semua menjadi keputusan dari masing-masing pasien yang harus dihormati ya. Kalau pasien itu kekeh nggak mau dilakukan tindakan itu, harus ada hitam di atas putih ya, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab, tanggung jawab. Suatu saat kita dituntut, kita sudah melakukan sesuai prosedur atau SOP ya. Jadi kalau pasien tidak bersedia harus memberikan pernyataan hitam di atas putih ya. Itu yang harus Anda ketahui. Nanti Anda akan belajar tentang dokumentasi ya. Dokumentasi, kemudian aspek etik legal ya. Itu nanti Anda akan pelajari juga. Jadi intinya kita ya pasien ya, budaya pasien, agama pasien berbenturan dengan tindakan keperawatan yang akan kita berikan. Kita sudah berusaha, pasien tetap kekeh tidak mau dilakukan itu ya, itu adalah hak pasien ya. Cuman kita harus melindungi diri kita sebagai petugas kesehatan dengan memberikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh baik pasien ataupun keluarga pasien ya, supaya di kemudian hari kita tidak bermasalah dengan hukum ya. Makanya nanti perawat juga belajar masalah tadi aspek etik dan legal ya. Oke. Tapi intinya karena kita belajar proses keperawatan atau pengkajian keperawatan ya. Nah, penting sekali tadi ya kita mengkaji masalah budaya pasien yang tidak bisa kita
hindarkan dalam kehidupan sehari-hari pasien karena sudah menjadi apa tadi? Habit, nilai, ya kan? Ya, yang tidak bisa dengan begitu saja kita singkirkan. Ya, butuh proses tadi. Tetap proses kita menjelaskan bahwa kondisi pasien seperti ini dan harus butuh dilakukan tindakan ini. Itu yang harus benar-benar kita sampaikan dengan baik dan benar. Ya, kembali lagi di situ harus ada apa? Proses komunikasi, ya, yang menimbulkan supaya pasien itu menjadi percaya pada penjelasan kita. Ya, memang tidak mudah, tetapi seiring berjalannya waktu, ya, saudara nggak usah khawatir, ya. Anda akan belajar dari setiap kasus yang Anda hadapi, ya. Jadi kita akan menjadikan kasus yang satu menjadi pelajaran pada kasus yang lainnya, ya. Jadi dari setiap kasus kita akan terus belajar, ya. Makanya belajar itu enggak sampai saat Anda di perguruan tinggi, ya, belajar, tapi saat Anda di lapangan, ya, Anda akan belajar dari setiap kasus, ya. Nah, catat sumber pelayanan kesehatan yang digunakan oleh klien pada saat ini dan yang lalu, ya. Perawat harus memastikan apakah klien merasa pelayanan yang telah diberikan cukup adekuat. Ini harus kita pastikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk pemeriksaan fisik pada pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini saya lebih menekankan kepada pengkajian riwayat kesehatan pasien ya. Secara holistik ya, bio, psikososial, spiritual, kultural ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu, saya Ranti Saulia izin bertanya. Tadi yang di nursing itu yang aspek-aspeknya ada yang spiritual. Itu tadi Ibu kan kalau nggak salah di awal itu ngasih contoh kalau misalnya kita ini punya pasien muslim tapi dia belum sholat gitu, itu jangan diem aja. Nah tapi sedangkan untuk saat sekarang ini bagi beberapa orang agama itu kayak semacam sesuatu yang hal yang private Bu atau privacy gitu. Jadi kayak buat mengingatkan sholat aja itu bisa menjadi sesuatu yang justru menyinggung bagi beberapa orang. Kasarnya tuh kayak emangnya kamu siapa ngurusin sholat saya gitu. Nah kalau itu gimana Bu? Oke, kuncinya apa tadi? Komunikasi. Kalau dari awal pasien sudah trust dengan kita, ya, trust, ya, makanya pentingnya membangun trust, ya, hubungan interpersonal antara perawat dengan klien, agar hal-hal yang tadinya dianggap private, ya, dia menjadi terbuka kepada kita, ya, satu. Kemudian yang kedua, ya, kan kita melihat, ya, kita melihat apakah kebiasaan pasien. Kalau kita melihat bahwa pasien sudah terbiasa, tidak perlu kita ingatkan dia sudah melakukan, ya tentu tidak perlu, ya. Nah, kalau pasien itu sudah terbiasa, kita melihat dia tetap sholat dalam kondisi sakit apapun gitu kan, dengan kondisi apapun dia sudah melakukan. Ya, paling kita hanya memfasilitasi misalnya mau bagaimana, apa mau wudhu di sini, apa mau wudhu di sana, kan begitu ya. Nah, tapi kalau kalau yang kita lihat ya, kita tahu bahwa dia beragama Islam misalnya ya, dari hasil pengkajiannya kan ya. Kemudian, nah itu tadi saat pengkajian kan kita tanya kebiasaan-kebiasaan dia, apakah dia melakukan sholat 5 waktu apa tidak, ya. Itu saat pengkajian, ya. Nah, sehingga apakah kalau sehari-hari aja dia tidak melakukan itu, ya, apalagi dalam kondisi sakit misalnya, ya kan? Dalam kondisi sehat aja yang dia bebas untuk mengambil air wudhu, dia tidak melakukan, ya. Kemudian saat kita lihat di sini ya sama seperti itu, dia tidak melakukan, ya. Tentu itu bukan hal yang mudah tadi langsung bilang kita tanyakan apakah mau sholat kan gitu, ya. Tetapi ya
kembali lagi kepada kewajiban kita sesama muslim adalah mengingatkan, ya. Ada kewajiban di sana, ya. Nah, kewajiban itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat katanya nih, kata Pak Ustadz ya, bukan kata Bu Ratna ya. Kemarin Ibu ngaji begitu ya. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya hablum minan nasnya gitu loh ya. Adapun nanti dia tidak mau melakukannya itu keputusan dia, itu urusan dia dengan Allah kan gitu. Ya, tetapi memang ya itu tadi kunci utamanya adalah saat pengkajian awal, komunikasi awal sehingga dia trust kepada kita. Ya, mungkin bahasanya hanya nggak langsung ya kita nyuruh dia sholat, tetapi bahasanya gimana sudah enakan apa gimana gitu kan, kita awalnya tanya dulu seperti itu ya. Kemudian mau dibantu untuk sholat atau tidak ya. Jadi mungkin nggak langsung frontal ya kalimatnya ya untuk menyuruh dia sholat, tetapi dengan bahasa-bahasa yang membuat dia itu tidak merasa disuruh atau apa, karena itu memang tadi keyakinan dia kan, keputusan dia. Tetapi kewajiban kita hablum minan nasnya itu sudah selesai, ya sudah dilaksanakan sehingga kita tidak dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Itu ya kalau menurut Ibu sih ya. Tapi ya itulah kenyataannya di lapangan sampai detik ini saya belum lihat tuh perawat yang seperti itu ya, yang memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan spiritual pasiennya. Ya. Oke, itu mungkin nanti jadi skripsi saudara boleh tuh. Ya, Anda dari sekarang cari informasi terkait pemenuhan kebutuhan spiritual sehingga itu menjadi Anda punya rencana untuk membuat skripsi tentang itu, boleh-boleh saja, ya. Oke, yang lain? Baik, terima kasih Ibu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ya silakan. Naswa. Izin bertanya, perkenalkan saya Naswa. Ingin bertanya tentang di riwayat penyakit sekarang itu ada yang namanya disabilitas assessment Ibu. Itu maksudnya kayak bagaimana Ibu contohnya? Ya. Misalnya pasien datang dengan karena kecelakaan misalnya ya, patah tulang ya. Nah, berarti di sana dia ada ketidakmampuan untuk berjalan. Disabilities itu kan ketidakmampuan ya. Disabilities ketidakmampuan terkait dengan fungsi yang terganggu. Nah, itu harus kita kaji lebih jauh ya. Disability assessment-nya itu kaitannya dengan misalnya dia nyeri, ada istilah nyeri yang sangat hebat namanya kolik ya. Nah, karena kolik yang sangat hebat itulah dia tidak mampu beraktivitas apapun. Nah, itu harus kita kaji koliknya seperti apa sehingga menimbulkan disabilitas ya. Itu ya. Jadi bisa apa saja ya, disabilitas di sini artinya terkait dengan gangguan fungsi tubuh dari kepala sampai kaki ya, sehingga dia tidak mampu melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dikerjakan karena ada gangguan secara fisik khususnya ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kalau tidak ada sambil di SS kali ya. Cipen, Faisa. Izin menjawab, Ibu sudah di SS. Sudah di SS, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya besok itu ya pemeriksaan fisik ya. Baik Ibu. Oke, Ibu izin live ya. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.